Assalamualaikum. Balik lagi ke channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngebahas suntik KB 1 bulan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah yang warnanya merah ya. Terima kasih. Ini contoh dari KB suntik 1 bulan. Ini mereknya Harmonis. Ini mereknya Harmonis. Merek lain ada yang seperti merek Cyclovem. Nah, itu suntikan KB 1 bulan. Suntik KB 1 bulan itu jangka waktunya 28 hari. Kalau suntik KB 3 bulan, otomatis dia kan untuk 3 bulan kunjungan ulang lagi gitu ya. Tetapi kalau suntik KB yang 1 bulan, itu kunjungan ulangnya 1 bulan sekali, 1 bulan sekali kayak gitu, atau 28 hari. Komposisi dari obat suntik KB 1 bulan ini ada 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Berbeda dengan suntikan KB yang 3 bulan, itu isinya hanya hormon progesteron saja. Tetapi untuk suntikan KB yang 1 bulan, ini isinya ada 2 hormon, hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian isi dari suntikan KB 1 bulan itu lebih sedikit lagi, hanya 0,5 cc atau setengah cc. Kalau suntikan KB yang 3 bulan itu isinya ada yang 1 cc dan ada yang 3 cc. Jadi kalau dimasukin di dalam suntikan ini, obat KB 1 bulan itu hanya sedikit sekali, hanya setengah cc. Keuntungan menggunakan obat suntikan KB 1 bulan, biasanya ibu-ibu yang suntik KB 1 bulan ini masih mendapatkan menstruasi. Biasanya kalau udah mendekati jadwal suntiknya, ibu-ibu ini pasti mens kayak gitu kan. Kalau suntik KB yang 3 bulan itu biasanya ibu-ibu ini jarang banget mens, bahkan ada yang tidak mens sama sekali. Tetapi kalau suntik KB 1 bulan ini biasanya ibu-ibu akan tetap mendapatkan mens. Kemudian keuntungan yang kedua, kesuburan kita akan cepat kembali. Ketika kita sudah lepas KB, kesuburan kita akan lebih cepat kembali. Cara kerja obat suntik KB 1 bulan itu sama seperti KB-KB yang lainnya, yaitu menghambat terjadinya kehamilan. Sebenarnya sih menjelaskannya agak rumit ya, tetapi secara singkatnya aja, intinya apabila kita disuntik obat KB 1 bulan, itu hormon estrogen dan progesteron kita itu bertambah. Nah, apabila hormon estrogen dan progesteron kita itu bertambah, akan menghambat produksi hormon FSH dan LH di kelenjar pituitari kita. Jadinya si FSH dan LH ini enggak keluar, akibatnya sel telur kita itu tidak berkembang. Nah, jadinya dapat menghambat terjadinya kehamilan begitu. Tetapi apabila kita nanti sudah lepas KB 1 bulan ini, kan tidak ada lagi penambahan hormon estrogen dan progesteronnya. Jadinya otak kita akan mengeluarkan hormon FSH dan LH yang akan menstimulus sel telur untuk berkembangnya kita kembali subur. Efektivitas dari KB suntik 1 bulan antara 80 hingga 85%. Asal aseptornya patuh pada kunjungan ulang. Biasanya jadwal kunjungan ulang itu akan dimajuin sama si bidannya. Biasanya kalau aku sih seringnya memajukan 2 hari kayak gitu. Apabila kita patuh pada kunjungan ulang, biasanya jarang sekali terjadi kegagalan. Tapi kalau misalkan kita lupa atau harusnya kunjungan ulangnya tanggal 1 tetapi kita baru suntik tanggal 4, kan telat tuh. Nah, jadi kalau telat kunjungan ulang atau telat suntik, mungkin sekali untuk terjadi kehamilan. Kekurangan dari obat suntik KB 1 bulan, yang pertama waktunya relatif cepat. Artinya sebulan sekali harus suntik lagi, sebulan sekali harus suntik lagi. Sebagian wanita kan ada yang takut jarum tuh, jadi kalau disuntik tiap bulan dia mungkin kayak ketakutan kayak gitu ya. Tetapi kalau yang nggak takut jarum, nggak takut disuntik, ya oke-oke aja lah. Tetapi sebenarnya nggak sakit kok disuntik itu, hanya seperti digigit semut api kecil. Nah, yang pertama itu waktunya singkat, jadi 1 bulan sekali harus kunjungan ulang. Kemudian yang kedua, tidak bisa melindungi dari penyakit menular seksual.
Contohnya HIV/AIDS. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu meskipun obat suntik KB 1 bulan ini rata-rata aseptornya menstruasi teratur, namun ada beberapa wanita yang tidak mendapatkan halangan juga, jadi tidak mens juga. Karena setiap wanita itu kan hormonnya berbeda-beda. Jadi ada yang bisa mens teratur, ada yang tidak begitu. Tetapi kebanyakan mens teratur juga kalau menggunakan KB suntik 1 bulan. Ada beberapa wanita obat suntik KB 1 bulan tidak menurunkan libido seksual. Jadi si ibu ini tetap terangsang, tetap memiliki libido seksual, jadinya tidak mengganggu hubungan seksualnya. KB suntik 1 bulan tidak disarankan untuk ibu yang menyusui. Karena obat suntikan KB 1 bulan itu mengandung hormon kombinasi yaitu estrogen dan progesteron. Dapat mengganggu produksi ASI, jadi dapat menurunkan produksi ASI. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang menyusui tidak disarankan untuk menggunakan KB suntik 1 bulan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.